Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 3 November tahun 2022. Dan tentu saja pekabaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dengan judul Dia akan mengakui miliknya. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan lebih lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami beristirahat hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Roh Kudus dapat menuntun kami agar pekabaran ini tidak hanya kami mengerti, tetapi dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dia akan mengakui miliknya. Dan ayat Alkitab Yesaya 43 ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 6, Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Kesusahan memenuhi surga karena disadari bahwa manusia sudah hilang, dan dengan demikian dunia yang diciptakan Allah akan dipenuhi dengan keadaan yang akan binasa menuju kepada kemalangan, penyakit, dan kematian, dan bahwa tidak ada jalan kelepasan bagi yang melanggar. Seluruh keluarga Adam harus mati. Kemudian saya melihat Yesus yang indah itu dan memandang raut wajahnya yang menunjukkan simpati dan berduka. Saya melihat segera ia mendekati terang yang gemilang, yaitu yang mengelilingi Bapa. 3 kali ia lenyap di dalam terang yang mulia, yaitu yang menudungi Sang Bapa. Dan pada ketiga kalinya ia datang dari Sang Bapa, barulah kami dapat melihat pribadinya. Kemudian ia mengumumkan kepada kor atau paduan suara malaikat bahwa suatu jalan kelepasan telah dibuat untuk manusia yang hilang, bahwa ia telah memohon kepada Bapanya dan telah memperoleh izin untuk menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus manusia itu, untuk menanggung dosa mereka dan menanggungkan hukuman kematian ke atas dirinya sendiri. Itulah yang membuka suatu jalan di mana mereka melalui jasa darahnya mendapat pengampunan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lalu. Dan melalui penurutan akan dapat dibawa kembali ke taman dari mana mereka pernah diusir. Segera saya mendengar suara Allah yang menggoncang langit dan bumi. Saya memandang kepada rombongan itu yang tidak lama sebelumnya berada di dalam kesukaran dan perhambaan yang besar. Penawanan atas mereka telah terbalik. Suatu terang yang mulia bersinar ke atas mereka. Semua tanda letih dan lelah telah lenyap. Kesehatan dan kecantikan tampak pada setiap wajah. Terang dan kemuliaan ini tetap tinggal pada mereka sampai Yesus kelihatan di dalam awan, dan rombongan setia yang diuji itu diubahkan dalam sesaat lamanya, dalam sekejap mata, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi saudara, pada akhirnya oleh karena Yesus sudah mati untuk kita, Dia sudah berkorban untuk kita, Dia telah menebus kita. Intinya, Yesus mengakui kita adalah miliknya. Kenapa Allah di dalam Yesus Kristus mau melakukan hal yang kita bisa sebut yang tidak dapat kita lakukan? Tidak ada manusia yang dapat berkorban untuk sesamanya. Yang dibuat oleh Yesus sebenarnya adalah bukan hanya sekedar untuk mengakui kita menjadi miliknya, tetapi karena perbuatan, oleh karena pengorbanannya itu menunjukkan bahwa itu bukan teori, tetapi Yesus mempraktikkan bahwa Dia ingin merebut kita kembali.
dari maut itu. Roma 6 ayat 23 kita sudah dengarkan pekabaran kemarin. Bahwa ketika kita dihadapkan kepada maut, bahwa upah dosa adalah maut, Yesus mengambil alih untuk meluputkan kita dari bencana atau dari konsekuensi dari dosa itu. Maka bukan hanya Allah mengakui, bukan hanya Yesus mengakui kita miliknya, tetapi betul-betul mau menyatakan bahwa kita benar-benar adalah miliknya. Itulah sebabnya kembali lagi, tidak ada alasan untuk kita tidak dapat bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Apapun yang kita rasakan hingga saat ini, yang kita alami, semua adalah oleh karena perbuatan Allah ajaib melalui Yesus Kristus. Mungkin akan ada banyak pengalaman di depan yang kita hadapi, seperti kelihatan bahwa Allah tidak nampak dalam kehidupan kita karena kita hadapi kesulitan, permasalahan-permasalahan, baik masalah-masalah keuangan, masalah politik di dunia ini. Seakan bahwa kita tidak melihat kehadiran Tuhan ada di sana. Tapi harus kita yakin bahwa Allah selalu ada dan tidak membiarkan kita hidup tanpa harapan kepadanya. Itulah sebabnya mari bangun harapan yang kuat di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, agar pada akhirnya suatu waktu kita akan mendapatkan upah yang Yesus sediakan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur oleh karena Allah mengakui kita adalah miliknya. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sudah jaga pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur pula untuk roti hidup yang boleh mengenyangkan kami pada saat ini. Kiranya kami dipuaskan dan membaginya dengan orang lain, sehingga kami juga dapat haus dan lapar kembali akan firman Tuhan, untuk rindu datang belajar firman-Mu waktu demi waktu, pagi demi pagi, sampai pada akhirnya firman Tuhan yang kami ikuti setiap waktu dapat menguatkan kami, membentengi kami, dan iman kami diperkuat di dalam Yesus. Peliharalah kami sepanjang hari ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu berjalan melangkah dengan Tuhan saja. Apabila kami menghadapi masalah, kiranya Tuhan ada di sana, dan apabila kami mendapatkan sukacita, ajar kami untuk tetap tidak lupa untuk mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.